Pertanyaan itu muncul karena ada yang berpendapat bahwa ketika aktivis mahasiswa berdemo, mereka sebagian itu mendemo senior-seniornya yang kini juga berada di pemerintahan gitu, baik itu legislatif maupun eksekutif. Ini mungkin agak berbeda kalau kita melihat gerakan mahasiswa pada era 50-an atau era awal-awal kemerdekaan, terutama tahun 50-an 60-an itu, karena rata-rata dulu pejabat kita adalah alumni Belanda atau sekolah-sekolah yang memang dibentuk oleh Belanda gitu. Sementara pada tahun 50-an 60-an ke seterusnya 70 dan sebagainya itu Indonesia mulai membangun perguruan tingginya gitu, ada UGM, ada UI, ada kampus-kampus yang lain, sehingga alumni mulai bertebaran pada tahun 70-an atau 80-an. Itu pun dengan syarat bahwa sebagian besar pejabat pada waktu itu memang bukan senior mereka gitu. Artinya memang mereka tidak mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah yang atau institusi yang secara sah dan legal memang dibentuk oleh Republik Indonesia yang secara de jure atau de facto setelah merdeka gitu. Kalau sekarang ini kita melihat ya, sekarang ini aksi demonstrasi itu biasanya diwakili oleh aktivis-aktivis pergerakan mahasiswa. Kalau di kampus biasanya disebut dengan Ormek, organisasi mahasiswa ekstra, dan organisasi-organisasi ini berjejaring ya, mulai dari tingkat nasional, provinsi, kota, kabupaten gitu. Artinya yang masih aktif atau mahasiswa yang masih aktif untuk ikut berdemo itu biasanya terafiliasi pada organisasi-organisasi struktural tersebut gitu, atau organisasi hierarkis yang ada tingkat pusat sampai tingkat daerah atau tingkat cabang. Pasca reformasi kita melihat memang agak unik karena pendemo-pendemo yang dulu sangat getol ya, terutama dalam menggulingkan rezim Orde Baru, itu sekarang banyak mengisi jabatan-jabatan publik baik di legislatif maupun eksekutif gitu. Artinya pendekatan-pendekatan kritik itu mungkin agak berbeda kalau kita bandingkan pada tahun 50-an atau tahun 70-an mungkin ya, mulai dari peristiwa. Jadi sekarang itu relatif mahasiswa-mahasiswa punya senior, yang senior-senior itu bisa menjadi kanal mereka untuk menyampaikan aspirasi. Artinya pendekatannya pun lebih struktural gitu ya. Kalau dulu memang pendekatannya lebih pada pendekatan demonstrasi, pendekatan konflik, bagaimana kita menekan rezim agar kebijakan berubah. Sekarang kita punya perwakilan senior-senior kita yang sekarang duduk di pemerintahan, di bagian legislasi ataupun di bagian eksekutif gitu kan. Dan dengan adanya senior-senior, jadi pola komunikasinya mungkin mengalami suatu perubahan yang cukup ekstrim gitu. Mungkin demo-demo yang bersifat anarkis, demo-demo yang bersifat gesekan tajam itu mungkin agak sedikit melunak karena memang pola komunikasinya tidak lagi di jalanan, tapi lebih pada ruang-ruang formal ataupun ruang-ruang kultural seperti di warung kopi atau kafe-kafe atau base camp gitu kan, tidak lagi sepenuhnya ada di jalanan gitu. Kenapa? Karena kita sudah punya perwakilan di kekuasaan gitu. Artinya memang ada yang fenomena ini kemudian menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Nah, kalau demikian, apakah berarti aksi demonstrasi sebenarnya sudah tidak relevan? Kalau menurut saya sih aksi demonstrasi tetap relevan ya, karena kekuasaan itu, entah itu senior kita sendiri, entah itu orang dekat kita, kekuasaan itu tetap perlu yang namanya penyeimbang gitu ya, dialektika, perlu tetap adanya dialektika gitu ya, perlu adanya yang pengingat gitu ya, perlu adanya suatu proses dua arah gitu ya, terutama dalam hal kebijakan yang menyangkut urusan-urusan publik atau masyarakat secara luas gitu. Karena kekuasaan itu tentu kan tetap butuh ya penuntun moral gitu ya, dan aksi demonstrasi itu rata-rata memang mereka tidak semuanya sebenarnya ditunggangi, ada juga yang masih gerakan-gerakan murni yang memang menyuarakan idealisme. Dan saya kira saya masih percaya bahwa idealisme itu masih terbit karena banyak juga aktivis-aktivis yang masih membaca buku-buku seperti buku-buku pergerakan, buku-buku teori perubahan sosial, buku-buku tentang ideologi, itu masih banyak yang membaca buku itu. Jadi kalau dibilang sekarang semuanya pragmatis, saya kira enggak juga gitu ya. Memang pola pragmatisme itu mungkin meningkat ya kalau dibandingkan dulu, karena dulu orang ikut organisasi mahasiswa itu nyaris tidak ada yang dituju, tidak ada aspek material yang menggiurkan. Kalau sekarang mungkin beda, tapi bukan berarti semuanya itu akan tersedot pada pola pragmatisme. Dan seiring waktu orang juga akan berpikir bahwa teori perubahan sosial itu kan tidak hanya kita mengkritik di jalanan, tapi bagaimana kita juga suatu saat itu memegang kekuasaan untuk bisa merubah
merubah kebijakan langsung dengan kekuasaan yang kita miliki. Meskipun ketika orientasinya pada penguasaan jabatan publik, ternyata benturan realitasnya tidak seperti yang kita bayangkan dulu. Dulu waktu kita di jalanan, ketika kita berpikir, andaikan saya memegang jabatan itu, saya pasti akan merubah kebijakannya. Toh pada akhirnya ketika mereka memegang jabatan itu, ternyata untuk merubah itu tidak gampang. Sangat kompleks karena ada banyak hal yang harus apa ya, dikomunikasikan, dan itu tidak hanya 1-2 orang. Misalkan untuk satu kebijakan itu butuh berapa lembaga yang harus memutuskan itu kan. Karena kita memakai sistem demokrasi, ada banyak lembaga, di dalam anggota parlemen pun itu ada berapa ratus orang di situ, belum lagi badan-badan yang berkait gitu kan, yang itu tidak bisa dilewati begitu saja karena ada proses birokrasi yang harus dilewati. Kira-kira demikian. Jadi kalau dibilang ya, saya kira aksi demonstrasi tetap relevan ya, masih relevan lah gitu. Meskipun tingkat relevansinya mungkin bukan berarti berkurang, enggak, cuman memang di era sekarang ada banyak pilihan komunikasi dalam merubah kebijakan gitu. Selain aksi jalanan, bisa melalui senior kita yang memang sedang memiliki jabatan untuk bisa punya peran dalam merubah atau membuat kebijakan sesuai keinginan publik atau sesuai keinginan rakyat. Saya kira opsi aktivis mahasiswa sekarang itu lebih banyak gitu kan. Jadi tidak hanya pakai Marxisme ya, teori konflik, tapi juga ada teori struktural dan tentu saja teori kultural ya, teori perubahan masyarakat. Tapi kalau perubahan masyarakat kan butuh waktu ya.